Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Afriani dari SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid untuk melatih kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid melalui program KIS Parada 2 oleh Rika Afriani SPD dari SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. KIS Parada 2 merupakan akronim dari Kelas Inspiratif SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Kelas Inspiratif adalah suatu program berbagi keteladanan dan kisah sukses dari murid, orang tua, alumni, komunitas, maupun ahli profesi untuk menumbuhkan kepemimpinan, keberanian menggapai mimpi, kepercayadirian akan potensi, serta penguatan karakter murid yang akan berdampak pada terwujudnya kepemimpinan murid. Hal yang melatar belakangi pelaksanaan KIS Parada 2 ini ialah program ini dijalankan untuk menjawab tantangan kebutuhan pelajar SMP yang berada pada masa emas untuk merancang aktivitas atau kegiatan dalam mewujudkan cita-cita di masa depan. Adapun tujuan dari program ini ialah memfasilitasi keberagaman potensi murid untuk ditampilkan sehingga murid lebih percaya diri dalam mengekspresikan bakat atau potensinya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan peran serta orang tua murid, alumni, ahli profesi, dan komunitas dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan wadah berbagi kisah sukses dan edukasi dari para orang tua murid atau komunitas kepada murid serta dari murid kepada murid lainnya. Adapun tujuan akhir dari program ini ialah tumbuhnya kepemimpinan murid dari kisah-kisah inspiratif yang dibagikan sehingga murid akan lebih percaya diri dalam menggapai impian dan mengembangkan bakatnya serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya. Manfaat dari program ini bagi murid ialah murid akan memiliki wadah untuk berbagi inspirasi, baik dari prestasi yang dimiliki atau capaian-capaian yang dilakukan, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri dan mampu menjadi teladan atau inspirator. Bagi orang tua atau komunitas, kegiatan ini akan memberikan kesempatan kepada orang tua murid untuk komunitas profesi atau komunitas lainnya untuk berbagi kisah sukses dan edukasi sebagai upaya mewujudkan kepemimpinan murid. Bagi sekolah, kegiatan ini membantu sekolah dalam meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan kepemimpinan murid berbasis aset. Adapun strategi dari pelaksanaan program KIS Parada 2 ini, yaitu yang pertama, sekolah melakukan pemetaan aset sekolah. Yang kedua, sekolah memfasilitasi murid untuk menjadi panitia dan pengisi acara. Yang ketiga, pelaksanaan program dilakukan secara daring melalui Zoom dan live streaming di YouTube sekolah. Yang keempat, sekolah berkolaborasi dengan orang tua, alumni, dan ahli profesi untuk menjadi narasumber program. Yang kelima, sekolah memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berbagi inspirasi dari prestasi, hobi, bakat, aktivitas harian, dan lain-lain kepada warga sekolah dengan asas siapa saja bisa menginspirasi. Yang keenam, program dikemas secara interaktif dan apresiatif. Dan yang ketujuh, sekolah menyusun manajemen risiko dan melakukan monitoring, evaluasi, refleksi, dan pelaporan kegiatan. Adapun capaian hasil dari pelaksanaan program ini, yaitu guru dapat berkolaborasi dengan murid dalam melaksanakan program KIS Parada 2 dengan penuh apresiatif. Murid percaya diri dan penuh tanggung jawab dalam mengekspresikan bakat atau minatnya untuk menginspirasi orang lain. Selain itu, juga terjalin kerjasama antara orang tua, alumni, komunitas, dengan sekolah dalam upaya mewujudkan kepemimpinan murid. Yang keempat, murid juga mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk kebaikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Program ini juga akan memberi semangat ya untuk meraih cita-cita, meraih mimpi yang ditujukan dengan perubahan perilaku yang baik. Adapun pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan KIS Parada 2 ini atau Kelas Inspiratif SMP Patra Dharma 2 Balikpapan ini diantaranya adalah program KIS Parada 2 merupakan kegiatan sederhana namun berdampak besar dalam perwujudan kepemimpinan murid.
Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari kolaborasi yang baik, perencanaan yang matang, komitmen, dan dukungan dari berbagai pihak. Orang tua sangat antusias karena diberikan kesempatan untuk menginspirasi murid dengan bekal atau pengalaman yang mereka miliki. Dan banyak murid berprestasi yang terpanggil untuk mengisi kegiatan KIS Parada 2 di episode selanjutnya. Berikut adalah dokumentasi program KIS Parada 2. Untuk episode pertama, kami menghadirkan orang tua murid, yaitu Ibu Dr. Masnawati dan Ibu Dr. Emi Setyaningsih, dengan pemandu acara dari siswa dan moderatornya dari saya sendiri. Untuk episode kedua, kami menghadirkan alumni dan siswa berprestasi di sekolah untuk berbagi inspirasi. Adapun pemandu acara dan juga moderatornya dari siswa atau dari murid. Di awal kegiatan, kami memfasilitasi murid untuk memimpin doa. Pada kesempatan tersebut, Ananda Tio bertugas menjadi pemimpin pembacaan doa dalam KIS Parada 2. Kemudian, untuk pemandu acara dan narasumber untuk kegiatan KIS Parada 2 di episode kedua, seluruhnya adalah berasal dari murid dan alumni. Dari dokumentasi ini juga terlihat keceriaan dan antusiasme para murid dan peserta lainnya dalam program KIS Parada 2. Banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang dilontarkan di dalam sesi tanya-jawab kegiatan ini. Oleh karena itu, mari bergabung bersama kami untuk menginspirasi melalui prestasi dan profesi dalam kelas inspiratif SMP Patra Dharma 2 Balikpapan dengan tagline kami, yaitu AKM, Aku, Kamu, Menginspirasi. Yang hebat. Yang pertama adalah Kak Dwinta Niswara Andrianti, kelas 9D sebagai atlet sepatu roda. Dan Kak Marvin Aldi Rifaldilantu yang merupakan alumni SMP Patra Dharma 2 angkatan 2010 yang berprofesi sebagai first officer atau co-pilot di Sriwijaya Airlines. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan, tibalah pada acara inti yaitu kelas inspiratif. Dengan tema berbagi inspirasi melalui profesi dan prestasi. Oke, sebelumnya kita akan membacakan biodata dari kedua narasumber. Yang pertama saya akan membacakan biodata dari Kak Dwinta. Oke, ini tolong diizinkan ya. Sudah. Baik. Kak Dwinta memiliki nama lengkap Dwinta Niswara Andrianti, kelas 9D. Tempat tanggal lahir Balikpapan 5 Oktober 2007. Profesinya sebagai atlet sepatu roda dan pelajar. Kak Dwinta TK di Islam Jabalus Salam. SD di SD Patra Dharma 2, SD Patra Dharma 3 tahun 2013 sampai 2019. Riwayat pengalamannya meraih medali emas dan perak Porprov Kaltim 2018. Meraih 2 medali emas dan perak di Kejurda Fesku Competition 2021. Meraih 3 medali perak dan 1 medali emas Kejurnas Power Slide Roller. Hobinya Kak Dwinta ini, wah amat sangat seru ya, melukis dan mendengar lagu. Selanjutnya saya akan membacakan biodata dari Kak Marvin. Kak Marvin mempunyai nama lengkap Marvin Aldi Rifaldilantu. Tempat tanggal lahir Balikpapan 15 Februari 1995. Profesi first officer atau co-pilot. Tempat bekerja di Sriwijaya Airlines. Jabatannya first officer. Riwayat pendidikannya Kak Marvin di SD Patra Dharma, SMP Patra Dharma 2, SMA Patra Dharma, INTI International College Malaysia, All Asia Aviation Academy Manila Filipina, Genesa Pilot Academy. Riwayat pengalamannya, ICAO's CPL license issued by DGCA Indonesia, ICAO's IR license issued by DGCA Indonesia,
Radio Telephony Permit issued by DGCA Indonesia. Hobinya Kak Marvin, traveling dan kesenian. Oke, baik, langsung saja kita ngobrol-ngobrol yuk bareng dua narasumber kita yang hebat hari ini. Ayo. Halo, apa kabar Kak Marvin, Kak Dwinta? Halo, baik. Halo semua. Baik ya kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Selamat datang di acara kelas inspiratif. Makasih Kalisa, Nina. Akhirnya ya kita masih bisa bertemu walaupun masih via virtual. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bareng Kak Dwinta dan Kak Marvin ya. Oke, langsung aja. Pertama saya mau nanya nih sama Kak Dwinta. Apa sih kesibukannya Kak Dwinta sekarang ini? Latihan. Saya sih. Jadi kesibukan Kak Dwinta nih latihan doang nih, nggak sekolah. Sekolah dong. Ke sekolah kan? Iya ya. Terus dengar-dengar Kak Dwinta ini meraih medali emas di Kejurda Provinsi Kaltim Osiren. Gila, keren banget kan? Wah, keren banget. Kita tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Kak Dwinta. Nah, tadi kan kita udah denger nih, Kak Dwinta meraih medali emas di kejuaraan daerah Provinsi Kaltim. Kira-kira apa sih yang membuat Kak Dwinta tertarik dengan olahraga sepatu roda dan sampai bisa mendapat kejuaraan? Tarik karena seru sih, terus awalnya cuma coba-coba doang, iseng-iseng doang, terus lama-lama jadi suka, terus kecanduan. Terus kalau misalnya nggak sepatu roda itu kayak rasanya aneh gitu. Wah, jadi awalnya Kak Dwinta ini cuma coba-coba loh, jadinya kecanduan tuh. Jadi itu yang membuat Kak Dwinta menarik untuk bermain sepatu roda. Nah, tadi kalau kita sudah dengar lomba, apalagi mendapat gelar juara itu pasti latihannya makin sering kan, Kak? Gimana sih cara Kak Dwinta membagi waktu antara sekolah dan hobi? Biasanya sih waktu aku sekolah dan waktu aku latihan itu nggak bertabrakan. Tapi kalau bertabrakan, aku harus tentuin mana yang lebih penting dan mana yang masih bisa ditunda. Terus harus tetap fokus dan disiplin, jadi nggak tertunda-tunda, jadi semuanya jadi berjalan dengan lancar gitu. Wah, keren nih sarannya. Oke, baik. Sekarang kita mau ngobrol lagi nih bareng narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Marvin sebagai co-pilot Sriwijaya Airlines. Halo Kak Marvin. Halo. Hari ini Kak Marvin lagi nggak bertugas untuk terbang ya? Nanti siang bakal coba. Wah, keren nih Kak Marvin. Nanti siang bertugas, tapi sekarang nempatin waktunya dulu untuk kita. Betul, demi Pak Tajudin. Makasih ya Kak Marvin. Nah, sekarang kan profesi Kak Marvin ini sebagai co-pilot. Nah, apa sih yang membuat Kak Marvin tertarik berprofesi sebagai co-pilot? Pertama-tama sih emang karena senang travelingnya saya dari dulu emang suka jalan-jalan sama keluarga. Jadi di saat ada kesempatan buat traveling gratis sekalian dibayar, kenapa enggak? Terus abis itu setelah itu benefitsnya sih dari bekerja sebagai pilot banyak. Di antara lain gaji yang besar, dapat asuransi dan kawan-kawan lah, banyak keuntungannya. Wah, keren banget. Terus di usia berapa sih Kak Marvin menetapkan diri untuk bercita-cita sebagai co-pilot? Karena kita yang umurnya masih belasan tahun ini masih suka labil dan ganti-ganti cita-cita nih Kak. Itu sangat umumnya. Saya dulu waktu SMP nggak pernah ada kepikiran buat jadi pilot. Kalau dilihat tadi riwayat saya sempat kuliah karena saya dulu masih kecil pengen jadi bos. Tiba-tiba pengennya jadi pilot. Kita sih bakal tahu. Kalau menurut saya personal opinion saya sih kalau misalnya kita sendiri bisa tahu apa yang kita mau setelah kita tahu apa keuntungan dari cita-cita kita sendiri itu. Jadi kalau misalnya seperti Mbak Dwinta Niswara pengen jadi atlet sepatu roda karena pasti seru dan menyehatkan. Jadi kita bisa tahu cita-cita kita di umur berapapun kok. Bener, kita bisa tahu cita-cita kita di umur berapa, bener. Sekarang kita balik lagi nih ngobrol bareng Kak Dwinta. Kak Dwinta itu menemukan hobi bermain sepatu roda dari mana sih, Kak? Dari
kerabat sih, dulu dia pelatih sepatu roda juga. Terus dia sering lihat aku main di depan rumah. Jadinya dia ngajakin aku untuk latihan bareng, terus sampai sekarang aku masih latihan, masih berkembang gitu. Aku nemuin sepatu roda dari situ. Wah, tapi setelah kakak menemukan hobi itu, apakah orang tua kakak langsung mendukung atau gimana tuh kak? Mendukung banget lah pastinya, soalnya kan latihan itu kita nggak bisa berangkat sendiri kan, jadi harus diantar orang tua. Terus dana yang dikeluarkan itu juga nggak sedikit, jadi mereka selalu ngasih aku support, jadi tanpa ada dukungan mereka mungkin aku nggak bisa jadi juara kayak gini. Soalnya dukungan orang tua itu penting banget sih. Benar banget, dukungan orang tua tuh penting banget. Berarti hobinya Kak Dinta ini langsung disetujui ya sama orang tuanya kakak, dan makanya Kak Dinta ini jadi semangat mau jadi juara. Ya nggak sih, Ren? Wah, benar banget tuh Rifa. Oke, gimana kalau kita balik? Oke, sebelum mengakhiri acara kali ini, aku ada pantun nih. Pergi tamasya bersama Bunda. Ya, Jangan lupa singgah ke Gunung Merapi. cakep. Kami sampai jumpa. Terima kasih telah hadir hari ini. Cakep. Kita doang yang ada. Siren juga ada nih. Apa tuh? Mencari peniti di dalam jerami. Cakep. Malam hingga pagi. Cakep. Sudah habis waktu kita kali ini. Semoga bisa bertemu lagi. Cakep. Saling menginspirasi Dan dapatkan manfaatnya. di kelas inspiratif. Aku Kamu. menginspirasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya. Demikian paparan saya terkait dengan program yang berdampak pada murid yang telah saya laksanakan di sekolah saya, yaitu di SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.